6 orang tewas dalam kecelakaan maut yang melibatkan minibus dengan truk tangki minyak di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Diduga sopir minibus mengantuk dan menabrak truk tangki. Lantas nih, nabrak untuk tangki minyak. Kecelakaan maut antara mobil minibus dan truk tangki minyak terjadi di jalur Pantura, Pelayangan Gebang, Kabupaten Cirebon. Kencangnya tabrakan mengakibatkan badan minibus ringsek dan butuh waktu untuk memproses evakuasi. Kecelakaan juga akibatkan 6 orang meninggal. 3 korban meninggal di lokasi kejadian dan 3 lainnya di rumah sakit. Di mana mobil Avanza putih ya dengan plat nomor G1031CC ini melintas dari arah Cirebon dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah menuju arah Lestari. Ini diduga ngantuk menabrak mobil tangki yang sedang tambal ban di bahu jalan. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cirebon. Sementara akibat kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di jalur Pantura Gebang Cirebon tersendat. Sebuah sedan menabrak deretan motor dan gerobak makanan di kawasan kuliner Lengkong Kecil, Bandung, Jawa Barat. Massa yang emosi langsung merusak kendaraan dan menganiaya pengemudi. Inilah rekaman kamera pengawas saat sebuah sedan melaju kencang dan menabrak sejumlah motor yang terparkir di kawasan kuliner Jalan Lengkong Kecil, Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak motor dan gerobak makanan. Pengunjung yang emosi langsung merusak dan berusaha menghakimi pengendara yang dianggap membahayakan keselamatan umum. Akibat dihakimi massa, mobil rusak parah. Seluruh kaca mobil hancur dan sejumlah bagian ringsek. Amukan massa baru terhenti setelah mengetahui pengendara adalah seorang lansia. Pengendara langsung dievakuasi ke tempat yang aman karena terguncang dan sempat menjadi korban main hakim sendiri. Kejadian ini pun viral di media sosial. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Lengkong, Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara usai menabrak mobil yang terparkir di jalan, pengendara motor kabur dan panik bersembunyi di gorong-gorong hindari amukan warga. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seorang pria pengendara motor dari dalam gorong-gorong di Jalan Bangunan Barat, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu malam. Korban berhasil diselamatkan dengan kondisi lemas dan hampir kehabisan oksigen. Usai diselamatkan, korban meminta tolong kepada petugas kepolisian sambil memeluk kaki Kapolsek Pulau Gadung. Setelah itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Kejadian berawal saat korban naik motor bersama istrinya menabrak mobil yang parkir hingga rusak. Korban yang panik lantaran diteriaki maling dan ditimpuki batu oleh warga, takut diamuk massa, korban pun lari ke dalam gorong-gorong. Beruntung petugas dapat meredam aksi warga. Setelah hilang lebih 24 jam, tim SAR gabungan menemukan korban kapal tabrakan di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban tewas ditemukan di dasar sungai setelah petugas menyusur dan menyelami sungai Pangkajene. Jenazah Alwi 50 tahun akhirnya ditemukan. Warga Pulau Salebo ini selanjutnya dievakuasi petugas untuk diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kepulangan jenazah korban tabrakan kapal ini disambut isak tangis keluarga. Korban baru ditemukan tim SAR gabungan setelah lebih dari 24 jam tenggelam di dasar sungai Pangkajene. Pelan-pelan saja. Dan 11 orang ditemukan, 1 orang yang dicari. Dan alhamdulillah yang dicari atas nama Alwi ini umur 50 tahun. 2 hari kita cari dan hari ini kita temukan pada pukul 08.45 sekitar 100 meter dari LKK.
Sudah ditemukan ini korban yang tenggelam di Sungai Pangkaje. Sabtu lalu, 2 kapal joloro asal Pulau Salebo dan Pulau Balang Lompo bertabrakan setelah berbelanja kebutuhan pokok di pasar untuk persiapan selama Ramadan. Dari 12 korban, 11 selamat, 1 orang meninggal dunia. Sementara itu, satu rumah di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat porak-poranda setelah tabung gas melon meledak. Akibat ledakan, 3 orang penghuni menderita luka bakar dan tertimpa reruntuhan rumah. Rumah Bambang Prianto di Kampung Bunisari, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat hancur berkeping-keping. Bangunan lantai 2 dan atap rumah roboh diduga akibat ledakan tabung gas melon 3 kg. Polisi pun memeriksa TKP mencari tahu penyebab ledakan. Dari keterangan anak korban, musibah terjadi usai keluarga bersantap sahur. Main HP kan lagi nungguin subuh, terus tiba-tiba nggak kedengar suara gas, cuma taunya itu langsung jatuh aja. Yang jatuh apa itu? Ya langsung ngegebrak. Ada suara ledakan? Nggak kedengeran, tapi orang-orang ngedengar. Saya rumahnya langsung ini bensin ngerokok ya? Mau ngerokok, terus menyambar itu api. Dari gas 3 kilo itu? Dari gas 3 kilo. Ledakannya besar, Bu? Besar, sampai kedengeran 2 RT lah, 3 RT ya. Akibat ledakan, 2 anak korban terluka. 1 orang diizinkan pulang, sementara ayah dan anak korban lain menderita luka bakar serius hingga dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Gudang pabrik triplek di wilayah Krapyak, Sleman, Yogyakarta hangus terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar gudang pabrik triplek di wilayah Krapyak, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, Minggu siang. Kobaran api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Lebih dari 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian guna menjinakkan si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di bagian belakang gudang. Selain tumpukan ribuan triplek, api juga menghanguskan 1 unit mobil bak terbuka yang terparkir di sekitar gudang. Ini pabrik triplek kok, gudang triplek ini. Yang di dalam apa yang terbakar selain? Ya kalau triplek ada kendaraan 1, pickup. Yang 1 selamat Pak, mobilnya 2, yang 1 masih bisa selamat, yang 1 udah habis. Peristiwa kebakaran gudang triplek tersebut masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Usai mengisi bensin di SPBU, sebuah minibus di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terbakar. Akibatnya sopir minibus mengalami luka bakar. Mobil meledak guys, di pom SMP3. Dalam rekaman video amatir warga, api membesar membakar sebuah minibus di Jalan Kristopel Mihing, Baamang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Minibus ini terbakar usai mengisi bahan bakar minyak jenis bensin di SPBU. Mengetahui kebakaran tersebut, korban menjauh dari SPBU sekitar 20 meter dengan kondisi minibus sudah terbakar. Korban keluar dengan kondisi tubuh terbakar. Petugas pemadam yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api dan menemukan tangki minyak ratusan liter pada bagian belakang mobil. Saat itu indikasi katanya informasi mobil itu sudah dalam keadaan ada percikan api sekitar 20 meter. Supir langsung menjalurkan ke sebelah kiri untuk mengamankan dan ternyata langsung ada ledakan dan nyala api. Dengan kondisi luka bakar, sopir dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Kini kasusnya ditangani oleh Polsek Baamang. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor akibat guyuran hujan terjadi di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya ratusan warga mengungsi dan sejumlah ruas jalan tertutup material tanah. Longsor di Desa Kutabima terjadi akibat hujan yang terus terjadi sejak kemarin. Longsor membuat rumah warga dan akses jalan tertutup oleh material tanah.
Petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri mengevakuasi warga yang sempat terjebak di rumah mereka. Warga dievakuasi ke beberapa tempat yang menjadi posko pengungsian sementara. Sedikitnya 150 orang warga mengungsi akibat longsor yang terjadi. Karena rumahnya pada kena longsor, rusak semuanya, kan kami juga takut gitu. Jadinya diungsikan dulu. Udah berapa hari di sini? Baru 1 malam. Baru 1 malam. Untuk masyarakat sendiri yang ada di sana masih ada apa semuanya sudah di? Masih ada. Kira-kira berapa orang? Ya kurang lebih ada 10 orang mah. 10 orang ya masih tinggal di sana. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah akses jalan hingga kini belum bisa diakses warga. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Empat bocah asal Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditemukan tewas di kolam pemancingan. Selengkapnya sesaat lagi.